Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jenny, mahasiswi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menayangkan video pembelajaran tentang manajemen peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Herma Yulisiam MPDI. Selamat menyaksikan. Baiklah, dalam pembahasan mengenai manajemen peserta didik, saya akan membacakan 3 materi penting yang akan dibahas, yaitu konsep manajemen peserta didik, 2. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik, 3. Teknik-teknik manajemen peserta didik. 1. Konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, dimulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Sedangkan ruang lingkup dari manajemen peserta didik terbagi antara 9. Yang pertama yaitu perencanaan peserta didik. Peserta didik harus direncanakan karena dengan adanya perencanaan, segala sesuatu dapat dipikirkan secara matang. 2. Penerimaan peserta didik baru. Dalam penerimaan peserta didik baru, meliputi beberapa tahapan, yaitu kebijaksanaan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik, dan problematika penerimaan peserta didik baru. 3. Orientasi peserta didik, meliputi pengaturan hari-hari pertama peserta didik di sekolah, pekan orientasi peserta didik, pendekatan yang digunakan dalam orientasi peserta didik, dan orientasi peserta didik. 4. Mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar mengajar dalam proses pembelajaran. 5. Mengelompokkan peserta didik. Mengatur pengelompokan peserta didik, baik yang berdasarkan pada fungsi persamaan maupun yang berdasarkan fungsi perbedaan. 6. Mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi sangatlah penting dan dibutuhkan untuk mengetahui baik atau buruknya suatu sistem dalam pendidikan yang nantinya akan dapat menjadi acuan dalam melakukan pengembangan dan perbaikan. 7. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Kenaikan kelas dapat diatur sesuai dengan kebijakan dari tiap-tiap sekolah. 8. Mengatur peserta didik yang mutase dan dropout. Mutase dan dropout merupakan permasalahan yang sering kali terjadi dalam dunia pendidikan. 9. Kode etik, pengadilan, hukum, dan disiplin peserta didik. Pendidikan di sini didasarkan pada norma-norma tertentu bagi peserta didik. Norma-norma dan aturan tersebut mengharuskan peserta didik untuk mengikutinya. Sedangkan fungsi dari manajemen peserta didik terbagi antara 4. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi individualnya tanpa banyak terhambat. 2. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. 3. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. 4. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik terbagi antara 7 poin. Yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen ke peserta didik,
penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. 2. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. 3. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. 4. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. 5. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. 6. Kegiatan peserta didik haruslah mendorong dan mengacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian akan bermanfaat tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. 7. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik. Poin yang ketiga yaitu teknik-teknik manajemen peserta didik. Dalam hal ini terbagi antara dua teknik. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menitik beratkan kepada aspek administrasi dan birokrasi lembaga pendidikan. Di bawah pendekatan seperti ini, siswa diharapkan untuk memenuhi persyaratan dan harapan dari lembaga pendidikan yang mereka cari sendiri. 2. Pendekatan kualitatif. Asumsi pendekatan kualitatif. Asumsi pendekatan ini adalah jika siswa bahagia dan sejahtera, mereka dapat belajar dengan baik. Selain itu, mereka juga akan senang untuk berkembang di lembaga pendidikan yang mereka tempati. Pendekatan ini juga menekankan perlunya menjadikan iklim yang baik dan menyenangkan untuk mengembangkan pribadi yang optimal. Baiklah, sekian materi pembelajaran tentang manajemen peserta didik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya, terutama yang menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.